Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktek konversi energi untuk unit pompa. Ini adalah simulator praktikum pompa yang akan digunakan. Di sini terdiri dari dua buah pompa 1, kemudian pompa 2. Kemudian di masing-masing pompa ini terpasang manometer untuk mengukur tekanan pada sisi isap. Ini PIN 1 berarti tekanan isap pompa 1. Kemudian ini ada manometer untuk mengukur tekanan discharge dari pompa 1. Kemudian ini ada katup untuk memvariasikan aliran. Kemudian ada alat pengukur debit, pompa. Di sini bisa dibaca dengan cara melihat permukaan atas dari silinder besi ini. Permukaan atas menunjuk di mana, maka itu adalah debit air yang mengalir. Kemudian ini satuannya ada 2, GPM dan LPM, galon per menit dengan liter per menit. Kemudian ini air akan dialirkan ke atas. Kemudian di sini ada 3-way valve. 3-way valve ini adalah katup yang bisa diatur sedemikian sehingga air itu bisa mengalir ke atas atau mengalir ke samping. Nanti sesuai dengan peruntukannya. Ini akan digunakan untuk pengujian pompa tunggal, seri atau paralel. Nanti pengaturan dilakukan di sini. 3-way valve dan katup ini. Kemudian ini sama untuk pompa 2. Manometer untuk mengukur tekanan isap, tekanan keluar. Kemudian ini katup, kemudian alat pengukur debit. Ini juga sama untuk katup pipa utama. Kemudian di sini ada inverter. Inverter ini fungsinya untuk memvariasikan frekuensi listrik yang mengalir masuk ke pompa. Kalau frekuensinya divariasikan, maka kemudian putaran pompa itu akan bervariasi juga. Karena ada persamaan N sama dengan 60F dibagi dengan P, di mana F-nya adalah frekuensi. Kalau listrik di Indonesia kan 50 Hz. Kemudian P itu adalah jumlah pasangan kutub di motor ini. Di sini menggunakan motor listrik satu fase, kemudian jumlah kutubnya ada 2, sehingga pasangan kutubnya 1. Sehingga pompa ini putaran maksimumnya ketika ini frekuensi listriknya adalah 50 Hz, itu putarannya adalah maksimum 3000, kemudian dikurangi dengan slip pada motor listriknya. Kemudian alirannya di belakang sana ada tangki. Nah, ini adalah tangki untuk menampung air masuk. Kemudian ini inlet pompa 1 masuk ke pompa. Kemudian ini adalah 3-way valve-nya. Kemudian di sebelahnya adalah katup. Itu untuk bagian belakangnya. Adalah seperti itu. Kemudian prinsip alirannya. Prinsip alirannya dari misalnya akan menguji pompa tunggal. Jadi nanti dari praktikum ini Anda harus bisa menggambar kurva karakteristik pompa. Karakteristik pompa untuk pompa tunggal, pompa seri, dan pompa paralel. Oh iya, satu lagi alat yang akan digunakan itu adalah ini. Ini adalah takometer. Takometer ini fungsinya untuk mengukur putaran pompa. Dengan cara ini non kontak ya. Non kontak berarti nanti ini dipencet, kemudian disorotkan begini dari jarak tertentu ke arah di situ fan. Jadi di motor listrik itu impeller motor listrik, kemudian fan untuk pendinginan motor listrik itu terhubung dalam satu poros. Sehingga dengan mengukur putaran fan-nya akan diketahui berapa putaran impellernya. Nah, di motor listriknya itu sudah diberikan semacam kertas stiker begitu,
Sehingga nanti ketika disorot dengan lampu ini, itu akan memantul. Dan pantulannya akan dihitung oleh alat. Sehingga nanti akan terbaca berapa putarannya. Tapi ini jaraknya tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Kira-kira 25 cm untuk pengukuran. Kemudian, kalau pompa akan digunakan untuk mensimulasikan aliran untuk pompa tunggal atau untuk mengetahui kinerja pompa tunggal, maka di sini alirannya adalah dari tangki masuk ke pompa, kemudian melewati pipa ini, lalu ini akan ini ditutup, kemudian three-way valve diatur sedemikian sehingga aliran akan naik, kemudian belok ke sini. Ini ada check valve. Check valve itu adalah katup yang fungsinya untuk mengatur sehingga aliran itu hanya bisa mengalir dalam satu arah. Jadi ini arahnya hanya bisa ke sana saja, kemudian yang ini hanya bisa ke sana saja. Tidak bisa ke arah yang berkebalikan. Jadi misalnya ini sama-sama dinyalakan, air itu hanya bisa mengalir ini keluar, kemudian turun, tidak bisa balik ke sana. Dan sebaliknya yang ini, ketika ini ada aliran dari sini, ini tidak bisa mengalir ke sana. Tapi nanti pasti mau tidak mau turun. Karena di sini ada check valve-nya. Kemudian yang pompa tunggal tadi, ini naik, kemudian belok kiri ini, kemudian ini turun melewati katup utama. Lalu kembali ke tangki. Kemudian kalau pompa susunan seri, kalau seri itu kan berarti dari pompa 1 dipompa, kemudian dimasukkan ke pompa 2. Maka kemudian ini air masuk, kemudian masuk ke pompa 1, keluar, ini dibuka supaya ini bisa mengalir ke arah kiri, kemudian V3 katup ini dibuka dulu. Ini dibuka sehingga kemudian aliran akan mengalir ke sini, lalu masuk ke pompa 2. Sementara ini inlet pompa 2 ini harus ditutup. Di belakang ada katupnya. Masuk ke pompa 2, kemudian nanti akan dipompa lagi oleh pompa 2. Kemudian ini masuk ke pipa utama. Oke, untuk praktikum pompa tunggal, jadi untuk mengukur performa pompa untuk pompa tunggal itu ini saat ini sudah diatur ini untuk simulasi pompa tunggal. Kemudian ini pertama-tama ini harus dicatat semua alat ukurnya. Semua alat ukurnya ini harus dicatat. Ini nanti saat ini katup ini terbuka penuh. Jadi untuk pengujian pompa tunggal itu ada dua. Ada dua. Yang pertama itu adalah untuk putaran impeller konstan, berarti inverternya ini tetap, frekuensinya 50 Hz. Kemudian yang diubah-ubah itu adalah bukaan katupnya, bukaan katup ini. 100%, 80%, 60%, 40%, dan 20%. Kemudian nanti yang kedua itu adalah katup dibuka 100%, sedangkan putaran impeller divariasikan. Jadi frekuensi inverter itu diubah 50, 40, 30, 20, dan 10. Yang pertama ini katupnya dibuka 100%. Dibuka 100%, kemudian dicatat semua plus putarannya dicatat. Putarannya diukur. Putarannya diukur pada jarak tertentu, itu dinyalakan. Nah, kemudian disorotkan di lubangnya, di situ sudah dilubangi sehingga akan terukur berapa putarannya. Kemudian kalau sudah, katup diubah. Katup ditutup sedikit. Ditutup sedikit, jadi di sini kan menunjukkan berapa di sini? LPM-nya? 40. Katakanlah pada saat 100% itu 40. Ketika bukaannya misalnya 80% bisa dikira-kira. Misalnya ini diatur sedemikian sehingga ini turun, putar sampai turun. Kira-kira ini menunjuk 32. Nah, ini menunjuk 32, diputar sampai 32. Putar lagi coba
sampai itu turun, kelihatan turun. Nah, oke, kalau sudah bunyi berarti sebentar lagi turun. Nah, ini sudah mulai turun, jadi tunggu sampai turun 32. Sudah? Sudah. Kalau sudah 32, kemudian nanti dibiarkan dulu biar stabil, kemudian dicatat. Berarti ini sudah data yang kedua. Data yang kedua untuk 80%. Kalau sudah data yang kedua nanti diulang lagi. Berarti ini dicatat PS, PD, kemudian debit, putaran impeller, kemudian tegangan listrik, voltase, kemudian arus. Demikian seterusnya sampai mendapatkan data yang 20%. Jadi diputar lagi, coba diputar lagi misalnya. Nah, itu diputar ke arah kiri. Oh, kanan ya, benar ya? Kanan. Nah, ini sampai turun nanti 32, misalnya diturunkan lagi 60%, itu katakanlah 24 sampai di angka 24, kemudian dan seterusnya sampai turun terus sehingga Anda bisa mendapatkan data-data ini. Kalau sudah, kemudian dikembalikan ke 100%, berarti ini terbuka penuh. Terbuka penuh, sekarang masuk ke percobaan yang di bawahnya, yaitu yang putaran impelan berubah. Katup terbuka 100%, kemudian putaran dicatat. Ini berarti data yang pertama untuk 50 Hz, untuk 50 Hz di sini. Kemudian berikutnya adalah untuk yang 40 Hz. Nah, ini berarti harus divariasikan dengan cara menekan panah ke bawah sampai ke angka 45. 40 ya, 40 Hz. Nah, sampai kemudian ini menunjuk. Nah, ini sekarang sudah 40 Hz. Setelah 40 Hz, kemudian ini dicatat semua. Dicatat, RPM-nya juga dicatat. Jadi untuk setiap perubahan data itu dicatat. Nah, putarannya lebih rendah sekarang berapa? 29 berapa? 2931. Tadi ketika awal 3000. Oke. Ini dicatat, kemudian kalau sudah diturunkan lagi sampai 30. Sampai 30, kemudian 20, 10 dan seterusnya. Dicatat semuanya, sisi isap, tekan, kemudian putaran, kapasitas, kemudian voltase dan arus. Demikian seterusnya sampai data selesai. Kemudian kalau sudah masuk ke pompa susunan seri. Masuk ke pompa susunan seri, ini berarti konfigurasi katup harus diubah dulu. Coba diubah, V3 dibuka. V3 dibuka. Buka penuh. Kemudian three-way valve-nya diubah juga. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini ada aliran dengan tanda-tanda ini ada di atas kan, ini ada di sekitar 40. Berarti aliran sekarang dari pompa 1
ini mengalir ke sini. Mengalir ke sini, kemudian masuk ke pompa 2. Pompa 2 ada aliran. Terlihat dari ini sudah menunjuk di atas ini. Artinya konfigurasi katupnya sudah benar karena ini sudah ada aliran. Kalau tadi belum benar, ini tertutup, berarti di sini salah. Artinya air tidak bisa mengalir. Kemudian tadi ketika di sini sudah terbuka, harusnya kan mengalir ke sana. Tapi tadi tidak mengalir, ini masih tidak bergerak. Artinya di sini yang masih salah. Nah, ini sekarang sudah benar. Nah, kemudian dari sini pompa 1 belok kiri masuk ke pompa 2. Kemudian ini masuk ke katup utama. Pengaturan bisa dilakukan melalui katup utama, katup P1, V1, bisa dengan katup ini atau bisa juga dengan katup ini. Misalnya ini pengaturan dilakukan dengan katup ini. Ini seperti yang pompa tunggal untuk variasi bukaan katup tadi. Dari 100%, kemudian dicatat semua termasuk putaran. Kemudian ini diturunkan, coba ini diturunkan sedikit. Diturunkan, kemudian kalau sudah stabil, dicatat lagi, diturunkan lagi sampai mendapatkan 5 data untuk pompa susunan seri. Nah, ini adalah lembar data pengamatannya untuk pompa susunan seri. Semua alat ukur baik yang ada di pompa 1, pompa 2 maupun pompa 1 dan pompa 2 harus dicatat. Jadi untuk pompa 1 ini dicatat semua, pompa 2 dicatat semua. Kemudian satuannya juga ditulis. Kemudian di sini untuk yang 100% tadi, kemudian 40%, 60, 40 dan 20%. Dengan cara mengubah-ubah katup ini. Demikian, kalau sudah berarti yang untuk pompa susunan seri selesai. Kemudian untuk pompa susunan paralel. Kalau pompa susunan paralel, satu lagi yang terlupa. Ini pompa 2 belum dinyalakan. Jadi sebelum pengukuran, ini sudah mengalir, tapi ini hanya lewat. Oh, ini sudah ya? Belum. Kalau tadi itu ada aliran, tetapi air hanya lewat saja. Nah, setelah kemudian pompa 2 dinyalakan, ini kan lebih, ini masih tetap, tapi nanti bisa diamati di tekanan. Tekanan itu akan lebih besar, karena selain didorong oleh pompa 1, ini juga didorong lagi oleh pompa 2, sehingga di sini tekanannya akan lebih besar. Nah, setelah ini pompa 2 dinyalakan, baru kemudian semua data diambil. Kemudian ini baru diturunkan. Demikian seterusnya. Jadi jangan lupa ini pompa 2 harus dinyalakan. Nah, kalau sudah, kemudian masuk ke percobaan berikutnya, yaitu untuk pompa susunan paralel. Untuk pompa susunan paralel, berarti ini konfigurasi harus diubah dulu. Dimatikan coba dua-duanya. 2 dulu. 2 dimatikan, kemudian 1 dimatikan. Kemudian sekarang diubah dulu. Diubah dulu berarti ini harus ditutup lagi. V3 ditutup, kemudian 3-way valve diarahkan supaya airnya mengalir ke atas. 3-way valve sudah dialirkan ke atas, pompa 1 dinyalakan coba. Nah, ini sampai di titik ini. Kemudian coba sekarang pompa 2 dinyalakan. Pompa 2 dinyalakan. Perhatikan ini. Nah, ini kok belum nyala ya, belum bergerak. Ini sudah benar. Ini mungkin katup yang di bawah, Nah, ini masih tertutup. Di belakang katup isap pompa 2, di sini ada katupnya. Ini harus dibuka dulu. Kalau tadi seri katup yang di sini ditutup karena aliran itu dari pompa 1 masuk ke pompa 2.
Kalau sekarang paralel berarti pompa 1 mengisap, pompa 2 mengisap dari sumber, kemudian sama-sama dikeluarkan. Nah, pompa 2 sudah menyala, mengisap, ini mengisap. Anda bisa perhatikan di sini, ini penunjukannya adalah sebesar kira-kira sebesar Q1 dan Q2. Ini kan lebih besar. Kemudian nanti cara memvariasikannya itu sama seperti pompa tunggal. Tetapi yang diatur adalah katup ini. Jadi 100% ini bukaan 100% terbuka penuh. Kemudian semua alat ukur dicatat. Semua alat ukur dicatat, putaran diukur. Putaran pompa 1, putaran pompa 2 diukur. Semuanya diukur. Kemudian ini diturunkan. Coba ini dicoba diturunkan. Turunkan kira-kira 10 mungkin.